201 Pulau Berkabut. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Luo Feng diam-diam mengikuti pria berpakaian hitam, Hong, dan biksu berjubah putih, Dewa Petir. Keduanya adalah petarung terkuat di bumi. Luo Feng mengawasi punggung mereka dan menjadikan mereka sebagai sasarannya. Salah satu dari mereka mencapai tahap penjelajah bintang level 7 hanya dalam beberapa lusin tahun, sementara yang lain berada di tahap penjelajah bintang level 6 tetapi tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Kecepatan latihan ini jauh lebih cepat daripada semua orang di bumi. Hua, di sepanjang terowongan, pintu logam terbuka. Mereka bertiga masuk dan pintu logam tertutup. Mereka berjalan maju dan dengan cepat tiba di atap terbuka. Hong dan Dewa Petir keduanya duduk. Hong melirik Luo Feng, duduk. Ya, kepala, Luo Feng duduk di samping, punggungnya tegak. Bocah Luo, bagaimana kau membunuh Li Yao hanya dengan pesawat ulang-alik terbang itu? Ceritakan padaku detailnya. Wajah Dewa Petir dipenuhi dengan senyuman dan tampak cukup baik. Dulu, aku menemukan pesawat ulang-alik terbang itu dengan kepalamu dan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Meskipun kita tahu bahwa senjata spiritual ini sangat kuat, kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Orang kristal botak itu berkata bahwa Hong dan Dewa Petir telah menerima warisan dari reruntuhan arkeologi lainnya, jadi mereka jelas tahu kekuatan senjata spiritual. Namun, pesawat ulang-alik terbang adalah salah satu senjata spiritual unik di planet Yunmo. Penggunaannya jelas merupakan rahasia. Bahkan jika seseorang di luar planet Yunmo mendapatkannya, mereka bahkan tidak dapat menggunakannya. Apa yang harus kulakukan? Rahasia buku petunjuk, Soaring Shuttle, jelas tidak boleh disebarluaskan. Berdasarkan isinya, jika aku menyebarkannya ke anggota planet Yunmo lainnya, aku akan dihukum kerja paksa selama 60 tahun. Jika aku menyebarkannya ke orang di luar planet Yunmo, aku akan dihukum mati tanpa kecuali. Orang botak kristal itu mengawasi seluruh planet. Jika aku mengungkap rahasianya, dia pasti akan tahu. Dia bahkan mungkin akan menembakkan sinar laser dan membunuhku. Luo Feng tidak berani mengambil risiko. Hong dan Dewa Petir saling pandang. Apakah ada yang salah? Hong memperhatikan Luo Feng. Aku sedang memikirkan bagaimana aku harus menjelaskan ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Aku yakin kepala sekolah sudah menebak bahwa ada sistem AI yang mengendalikan reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dari balik layar. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Dengan begitu banyak dewa perang di bumi yang memasukinya berulang kali, sangat mudah untuk menemukan bahwa reruntuhan arkeologi ini sedang mengikuti suatu proses. Orang-orang secara alami menebak bahwa ada sistem AI yang mengendalikan reruntuhan arkeologi tersebut. Sebelumnya aku pernah berkata bahwa karena otakku yang kuat, aku mengikuti ujian khusus di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, yang merupakan misi kematianku. Selama misi, aku menerima sedikit bimbingan untuk pengendali pembaca roh. Dari sana, aku mempelajari dua cara menggunakan pesawat ulang-alik terbang, metode menyerang dan metode bertahan. Akhirnya, aku berhasil menyelesaikan misi dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Dan aku menerima metode pelatihan untuk pengendali pembaca roh. Namun, meskipun aku merasa reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini seperti guru yang memilih murid, banyak hal yang disembunyikan dari kita. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hong dan Dewa Petir mengangguk sedikit. Itu wajar. Hong tersenyum tipis. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 itu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan arkeologi di bumi yang berfungsi dengan sempurna. Menurut apa yang kita ketahui, itu adalah tempat untuk memilih murid. Namun, tempat itu lebih menyukai pembaca roh, yang dapat ditentukan dengan membandingkan tingkat kematian pembaca roh dan petarung biasa. Luo Feng membeku. Ya, sebelum masuk, Hong memberitahunya bahwa meskipun pembaca roh di tingkat dewa perang tingkat lanjut, telah gagal setelah memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, tidak ada dari mereka yang mati. Sebaliknya, tingkat kematian petarung tingkat dewa perang tingkat lanjut tinggi. Jelas, reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini menyukai pembaca roh dan tidak adil dalam proses penyaringan. Jadi dugaanku adalah, organisasi di balik reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 menghargai pembaca roh, kata Hong. Luo Feng bertepuk tangan dalam benaknya. Menurut apa yang dia ketahui, penguasa planet Yunmo, Huyan Bo, menciptakan banyak senjata spiritual.
Seseorang yang dapat menciptakan senjata spiritual mungkin adalah eksistensi yang luar biasa dalam divisi pembaca roh. Ingatlah bahwa untuk menggunakan bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik terbang, Anda setidaknya harus menjadi pembaca roh tingkat alam semesta. Untuk dapat menciptakan senjata yang bahkan petarung tingkat alam semesta yang kuat harus berjuang untuk menggunakannya. Kekuatan Huyanbo ini mungkin melebihi tingkat alam semesta. Karena penguasa planet Yunmo adalah pembaca roh yang sangat ulung, tidak aneh jika dia memprioritaskan siswa pembaca roh. Organisasi ini sangat menghargai pembaca roh, dan reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 hanyalah ujian tingkat pemula. Bagaimana mungkin organisasi ini mengajarkan banyak hal? Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Luo Feng. Luo Feng, hanya ada satu pembaca roh di bumi yang telah mencapai tingkat perwakilan, ketua keempat Isban. Namun, dia tidak berbakat sepertimu. Selain itu, orang itu terlalu ambisius, yang tidak kusukai. Kau sekarang dapat mengendalikan 16 senjata kecil, jadi kau mungkin bisa melakukan terobosan. Hong menatap Luo Feng, Isban hanya dapat mengendalikan paling banyak 14 senjata kecil. Mungkin, akhir-akhir ini, aku merasa bisa membuat terobosan kapan saja, jawab Luo Feng. Oke, Hong dan Dewa Petir mengangguk pelan. Hong dan Dewa Petir jelas merupakan dua orang di bumi yang paling tahu tentang alam semesta. Sebagian besar reruntuhan arkeologi di bumi ditemukan oleh kedua petarung hebat ini. Pengetahuan Luo Feng tentang alam semesta bahkan tidak mendekati pengetahuan Hong dan Dewa Petir. Karena mereka tahu banyak tentang alam semesta, Hong dan Dewa Petir tidak berani bersantai. Teruslah bekerja keras, dorong Hong. Ketua, kau menyebutkan monster Kaisar Agung. Tanya Luo Feng, apa monster Kaisar Agung ini? Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Hong berkata dengan serius, kalian sudah lama tidak berada di lingkaran perwakilan. Ini sebenarnya bukan rahasia besar. Baik manusia maupun monster, setelah menembus tingkat Dewa Perang, dan tingkat Kaisar, kekuatan mereka tidak akan bertambah lagi. Pejuang perwakilan kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan aku dan Dewa Petir jauh melampaui yang lain. Monster itu sama saja, ada monster tingkat Kaisar yang kuat dan monster tingkat Kaisar yang lemah. Namun, biasanya, perbedaannya tidak terlalu besar, hanya beberapa kali lipat. Namun, lautan, dengan luas beberapa kali lipat daratan, memiliki monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak monster tingkat Kaisar. Tentu saja, beberapa monster yang mengerikan akan lahir. Kami menyebut kedua monster ini, monster Kaisar Agung. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Kecuali aku dan Dewa Petir, siapapun di bumi yang bertemu dengan mereka pasti akan mati, kata Hong tanpa ragu. Luo Feng terkejut, monster mengerikan seperti itu ada. Namun setelah berpikir sejenak, seseorang dapat memahami bahwa semakin tinggi otoritas Anda, semakin banyak yang akan Anda ketahui. Misalnya, petarung biasa bahkan tidak mengetahui hal-hal seperti roh alam. Jika berita tentang monster Kaisar Agung tersebar, masyarakat manusia akan semakin kacau. Selama para perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang dapat membunuh mereka dalam sedetik, mereka akan terus bekerja keras tanpa bersantai. Ingatlah bahwa level perwakilan hanyalah awal dan bukan akhir, kata Hong dengan serius, jangan lengah. Mengerti? Luo Feng mengangguk. Tentu saja dia mengerti bahwa yang disebut level perwakilan sebenarnya adalah level penjelajah bintang. Dia bahkan tahu bahwa level penjelajah bintang dibagi menjadi 9 tahap dan level 2 kepala, level penjelajah bintang tahap 6 dan level penjelajah bintang tahap 7. Baiklah, Hong berhenti sebentar sebelum berkata, penunjukan penyelidik ke-6 Dojo of Limits kita akan disiarkan ke seluruh dunia, jadi kita harus memilih hari yang penting. Kurasa, tanggal 1, 5, dan tanggal 18 Januari adalah hari yang baik, kau bisa memilih satu. Menunjuk penyelidik, Luo Feng berpikir sebentar lalu tersenyum, tanggal 1 Januari adalah tahun baru, jadi mungkin itu bukan hari yang baik. Kita bisa melakukannya pada tanggal 5 Januari. Baiklah, Hong mengangguk, baiklah, ikutlah dalam perjamuan. Ya, Luo Feng menurut dan segera pergi. Hanya Hong dan Dewa Petir yang tersisa di atap terbuka. Saudara Hong, kurasa anak kecil ini menyembunyikan sesuatu. Dewa Petir tersenyum sambil melihat ke arah Hong. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Beberapa rahasia bahkan tidak bisa diceritakan kepada keluarga sendiri,
jadi apakah perlu untuk memaksanya keluar? Hong berkata dengan serius, hal yang aku khawatirkan adalah bumi suatu hari akan ditemukan oleh negara-negara dan organisasi di seluruh alam semesta. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah manusia akan dimusnahkan, dijual sebagai budak, atau entah bagaimana akan mampu bertahan hidup dengan beruntung. Jadi, kita harus memasuki tingkat bintang secepat mungkin. Dengan begitu, kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi bumi. Ya, Dewa Petir mengangguk sedikit. Dua eksistensi puncak di bumi mengkhawatirkan nasib manusia. Mereka jelas betapa tidak pentingnya bumi di alam semesta. Dan manusia di bumi hanya hidup di daratan planet ini. Tok, 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 terdengar suara ketukan. Masuk, Hong berkata, dan pintu terbuka secara otomatis. Pengawal kerajaan Aller berjalan ke atap terbuka dan berkata dengan hormat, "Kepala, kami baru saja menerima berita bahwa ada beberapa perubahan khusus di Pulau Berkabut. Itu akan menjadi jelas setelah kepala menonton video." "Pulau Berkabut," kata Dewa Petir dengan kaget, "Saudara Hong, bukankah di sanalah kamu mendapatkan tanaman merambat kontak awan?" "Mainkan saja," perintah Hong. Sektor Mingyue. Malam hari, Luo Feng dan keluarganya sedang makan malam. "Ayah, Ibu, aku harus keluar untuk mengurus beberapa urusan malam ini. Aku mungkin butuh sekitar 5-6 hari." Luo Feng memegang mangkuknya dan mengambil sepotong telur orak-arik. 5-6 hari. Di samping meja makan, ayah Luo Hongguo, yang sedang duduk di kursi roda, Ibu Gong Xinlan, dan saudara laki-laki Luo Hua semuanya terkejut. "Kamu baru saja kembali selama 2 hari. Kenapa kamu keluar lagi?" Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak ada bahaya, kan? Anak kita akan keluar untuk melakukan hal penting, jangan halangi dia," tegur Luo Hongguo. "Aku hanya khawatir dengan Feng, apa yang kau teriakkan?" teriak Gong Xinlan segera. "Baiklah, ayah, ibu," kata Luo Feng, "tidak akan ada bahaya kali ini. Aku hanya akan mengurus sesuatu yang penting. Aku akan kembali 5-6 hari. Kemudian, setelah itu, keluarga itu merasa tenang. Karena Luo Feng memang menghilang selama 1 tahun 3 bulan. Malam semakin larut. Luo Feng melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan meninggalkan rumah tanpa suara. Di malam hari, dia memasuki pesawat jet otomatis tingkat kaisar tanpa suara. Di dalam pesawat jet otomatis itu, kursinya diletakkan mendatar dan datar seperti tanah. Luo Feng duduk bersila di atasnya tanpa suara. "Jangan khawatir, bersikaplah baik, aku akan meneleponmu nanti." Luo Feng mengakhiri panggilannya dengan susin. "Nomor 1, jangan biarkan siapapun menggangguku sampai aku keluar," perintah Luo Feng. Semua persiapan telah dilakukan. Dia memberitahu keluarganya dan susin. Janjinya sebagai penyelidik juga pada tanggal 5 Januari, jadi dia punya waktu 8 atau 9 hari, yang cukup baginya untuk menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Penempaan 81 roh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan dengan cepat mengingat 81 langkah penempaan 81 roh. "Tidak masalah. Kalau begitu, mulai." Napas Luo Feng menjadi stabil dan detak jantungnya melambat. Di alam kesadarannya yang luas, kekuatan spiritual yang awalnya tenang dan seperti galaksi melonjak dengan ganas. Gemuruh gelombang-gelombang, kekuatan spiritual yang melonjak mulai berputar dan mulai terus-menerus berakselerasi. Luo Feng memulai 81 penempaan roh. Para perwakilan yang menerima peringatan dari Hong, semuanya berperilaku baik. Warga sipil biasa yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok semuanya bersiap untuk hari tahun baru yang akan datang. Seluruh bumi tenang, 12/30, 2058, 21/36. Bumi, Samudra Pasifik. Kedalaman laut beberapa ratus km jauhnya dari Kepulauan Hawaii. Dingin, gelap. Di area laut ini, telur hitam berbentuk oval yang berdiameter sekitar 12 meter telah berada di sini selama sekitar 1 tahun. Gulma dan tanah menutupinya dan itu sangat tidak mencolok. Cukup banyak monster di area ini telah menemukan telur misterius ini tahun lalu, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menggigit kulit telur itu. Seiring berjalannya waktu, sangat sedikit monster yang mau repot-repot berurusan dengan telur misterius ini. Krak-krak-krak gelombang-gelombang, telur raksasa hitam misterius itu sedikit bergetar dan sedikit gulma dan tanah di telur itu jatuh. Sebenarnya, sejak sebulan yang lalu,
telur raksasa ini sesekali akan bergetar sedikit. Getaran itu perlahan menjadi semakin sering. Kemarin, telur raksasa misterius ini bergetar sekitar 10 kali. Krak-krak-krak gelombang-gelombang, telur raksasa hitam misterius itu bergetar lagi dan lebih banyak rumput liar dan tanah berjatuhan. Saat mereka jatuh, mereka memperlihatkan tanda emas misterius di permukaan telur raksasa hitam itu. Dering, 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 telur raksasa hitam itu mulai bergetar hebat. Ia bergetar semakin keras dan dengan suara yang nyaring, retakan muncul di permukaan telur raksasa hitam itu. Segera setelah itu terdengar, pa, beberapa suara berat. Area retak dari telur raksasa hitam itu pecah, dan makhluk tak dikenal yang ditutupi lendir hitam muncul. Keci, makhluk tak dikenal yang ditutupi lendir ini mulai menelan kulit telur. Seolah-olah ia kelaparan selama entah berapa tahun. Ia menelan ludah dengan gila. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, sepertiga dari telur berbentuk oval hitam yang berdiameter 12 meter itu dimakan habis, dan tubuh makhluk hitam tak dikenal itu terungkap sepenuhnya. Ini adalah reptil tak dikenal dengan 4 kaki kuat yang ditutupi sisik hitam. Tubuhnya yang besar dan hitam memiliki sepasang sayap yang ditutupi sisik dan ekor yang tampaknya seperti milik naga. Di kepalanya ada satu tanduk yang menunjuk langsung ke langit. Namun, seluruh tubuhnya berlendir, jadi mustahil untuk mengetahui penampilan aslinya. Saat memakan kulit telur hitam itu, tubuh monster hitam itu mulai menjadi semakin besar. Dari ukuran tubuh 12 meter, ia menjadi lebih panjang. Ketika selesai memakan kulit telur, tubuhnya menjadi 16 meter panjangnya. Sampai sekarang, semua lendirnya telah diserap dan tubuh monster hitam itu menjadi bening. Sebuah teriakan tajam dan gembira terdengar dari tenggorokannya. Ini adalah monster sepanjang 16 meter yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Sisik-sisik hitam di sekujur tubuhnya seperti bilah tajam yang membuat bulu kuduk meremang, tekanan dari aura aneh yang terpancar dari tubuhnya terasa menyesakkan. Baik sisik di sekujur tubuhnya atau sayapnya yang menakutkan, keempat kakinya yang kuat, ekornya, tanduknya, semuanya berwarna hitam sedingin es. Untuk lebih spesifiknya, ada beberapa garis emas misterius yang tersembunyi di tanduknya yang hitam dan tajam. Namun, itu sangat tidak mencolok, seseorang harus melihat lebih dekat untuk dapat menemukannya. Garis-garis emas misterius itu membentang dari tanduknya ke sisik-sisik di kepala, leher, dan punggungnya, seolah-olah ada lapisan garis-garis emas yang menyatu di punggungnya. Beberapa garis emas yang padat di punggungnya bahkan menyebar ke sayap dan anggota tubuhnya. Setelah menghabiskan kulit telur hitam itu, monster misterius itu berenang di sekitar area di bawah laut. Kenangan kuno yang terkandung dalam darahnya mengalir ke dalam pikirannya. Mata monster misterius itu menjadi sangat cerah saat berubah menjadi warna emas yang bersinar. Garis-garis emas pada sisik tanduk, leher, dan punggungnya juga sedikit menyala, dan warna emas yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Air di sekitarnya tiba-tiba berhenti sebentar, dan batuan dasar tempat monster misterius itu berbaring mulai bergetar sedikit. Kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, dalam sekejap, ia berhenti menyerap energi. Monster misterius itu berdiri dengan sedikit marah saat melihat sekelilingnya, seolah-olah sedang berpikir. Akhirnya, ia mengeluarkan raungan ketidakpuasan dan sedikit menggoyangkan ekornya. Dengan suara mendesing, ia mulai bergerak maju di dalam air. Ia tampak seperti lahir tanpa membutuhkan oksigen dan secara alami dapat bergerak di sekitar laut seolah-olah itu adalah tanah datar. Tiba-tiba, sekelompok monster tipe ikan muncul di depannya. Monster-monster itu memiliki gigi yang terhuyung-huyung dan mata merah. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 5 meter, dan beberapa cakar aneh tumbuh dari perut mereka. Gelombang, terdengar suara jeritan. Sekelompok besar monster tipe ikan dengan cepat mengepung monster misterius itu. Mereka telah memperlakukan monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ini sebagai mangsa mereka. Ada terlalu banyak spesies monster di laut, jadi monster yang hidup di laut menggunakan ukuran tubuh mereka sebagai indikator kekuatan monster yang tidak dikenal. Monster laut lebih besar dari monster darat. Monster laut tingkat kaisar biasanya panjangnya lebih dari 100 meter. Monster laut tingkat pemimpin gerombolan biasanya panjangnya lebih dari 20 meter. Dan monster misterius di depan mereka ini panjangnya hanya 16 meter, jadi mungkin belum setingkat pemimpin gerombolan. Tentu saja kelompok monster tipe ikan ini tidak akan takut. Jika mereka bekerja sama,
mereka bahkan dapat memburu monster tingkat pemimpin gerombolan. Perintah itu diberikan. Monster tipe ikan demi monster tipe ikan menyerbu dengan ganas. Pada saat yang sama, wosh, 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 sinar merah demi sinar merah melesat keluar dari mata monster tipe ikan ini. Sinar merah yang ditembakkan oleh monster tipe ikan yang padat dengan cepat membentuk jaring, yang menutupi seluruh monster misterius itu. Monster misterius itu menatap monster jenis ikan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya dengan mata sedingin esnya. Sebuah raungan. Sisik-sisik seperti bilah yang menutupi sayap monster misterius itu tiba-tiba menyebar. Lebar sayapnya setidaknya 20 meter. Ia bergerak. Monster misterius itu langsung berubah menjadi gambar buram yang membawa sedikit cahaya keemasan bersamanya. Gambar itu langsung menyebar melintasi radius 300 meter, dan radius 300 meter itu langsung menjadi zona kematian murni. Semua monster jenis ikan langsung mati, dan semua monster laut lainnya di area itu juga dicincang sampai mati. Mereka dibunuh oleh sepasang sayap itu. Kecil, monster misterius itu mengambil mayat 3 monster laut terkuat. Ukuran mayat ketiga monster itu bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Mulutnya yang berdarah dan besar dengan mudah melahap mereka hanya dalam waktu sekitar 10 detik. Monster misterius itu mengeluarkan raungan ketidakpuasan, seolah-olah ketiga mayat monster itu tidak bisa memuaskannya sama sekali. Tubuhnya masih sepanjang 16 meter, tidak ada perubahan sama sekali. Ia menggoyangkan ekornya dan terus maju. Ia bahkan tidak berhenti untuk monster yang lebih rendah dari level pemimpin gerombolan. 2 paus pengguncang gunung level pemimpin gerombolan muncul di depannya. Ia meraung dan melebarkan sayapnya lagi. Mulai dari malam ini, monster misterius itu memulai perburuan berdarah di area sekitarnya. Perutnya seperti lubang tanpa dasar, makan. Ia memakan sejumlah besar monster laut yang mengerikan, masing-masing dari mereka berada di level pemimpin gerombolan. Jika Anda menumpuk semua monster laut ini bersama-sama, Anda mungkin bisa membuat gunung. Namun, meskipun ia memakan begitu banyak monster dalam sehari, panjang tubuhnya tidak banyak berubah sama sekali. Untuk area laut ini adalah bencana besar. Kematian sejumlah besar pemimpin gerombolan akhirnya menarik perhatian raja area ini, monster level kaisar yang besar dan kuat, kura-kura naga. Untuk dapat menempati wilayah inti Samudra Pasifik yang luasnya ribuan km, kura-kura naga ini, bahkan dalam kelompok monster tingkat kaisar, adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Sebelum periode Grand Nirvana, ia telah hidup di beberapa gua di bawah laut selama 100 tahun. Itu adalah kura-kura dengan rentang hidup yang panjang. LOONGAN gelombang-gelombang, kura-kura naga raksasa itu seperti gunung saat ia bergerak cepat di dasar laut. Diameter cangkang kura-kura itu saja lebih dari 300 meter. Jika kura-kura naga ini mengapung di atas permukaan laut, ia akan tampak seperti sebuah pulau. Sayangnya, karena ia terlalu besar, ia tidak dapat memasuki daratan melalui sungai. Jika tidak, dengan pertahanan kura-kura naga yang terkenal, ia pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi umat manusia. Ia berani membunuh sejumlah besar bawahanku. Aku pasti akan membunuhnya. Kura-kura naga itu melolong dalam hatinya, dalam hal kecerdasan, beberapa monster tingkat kaisar bahkan lebih pintar dan lebih licik daripada manusia. Jadi begitulah adanya, di bawah pimpinan monster tingkat pemimpin gerombolan, kura-kura naga raksasa itu bergerak cepat maju. Ia pasti akan membunuh lawannya, yang menyerbu wilayahnya dan membantai banyak bawahannya. Jika ia tidak melawan, maka ia harus mengakui kekalahan, pergi, dan membiarkan lawan mengambil alih tanah ini. Ini adalah aturan monster laut. Monster misterius itu, yang lahir hampir sehari yang lalu, tidak senang. Ia memakan banyak monster laut yang tampaknya cukup bagus di laut ini. Menurut ingatannya yang diwarisi, monster sebesar itu seharusnya cukup kuat, dan memakannya akan bermanfaat. Namun memakan sebanyak itu tidak terbukti banyak membantu. Bahkan tidak 1/1000 pun memuaskan seperti kulit telur. Ketidakpuasan dan kejengkelan membuat monster misterius itu memutuskan untuk berbaring dan beristirahat sebentar. Bagaimanapun, itu hanyalah bayi yang baru lahir kurang dari sehari yang lalu. Tiba-tiba monster misterius itu sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepasang matanya yang dingin sedikit menyala dengan sedikit cahaya kemasan.
Mata emasnya tampaknya mampu melihat jarak yang cukup jauh di dasar laut yang dalam dan gelap. Gelombang, monster misterius itu dengan cepat bangkit dan, setelah mengeluarkan raungan kegembiraan, ekornya bergetar dan ia menerjang maju seperti kilat. Dasar laut, monster hitam yang panjangnya 16 meter dan makhluk raksasa yang memiliki cangkang kura-kura dengan diameter lebih dari 300 meter, kura-kura naga, akhirnya bertemu. Mereka hanya terpisah beberapa ratus meter. Mata raksasa kura-kura naga itu tampaknya menatap benda kecil ini dari lantai 3 sebuah gedung apartemen. Panjangnya 16 meter, itu memang benda kecil. Spesies apa ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. 4 anggota badan. Apakah itu monster darat? Sepasang sayap, apakah itu monster terbang? Kura-kura naga itu cerdas, tetapi tidak peduli seberapa banyak ia mengamati. Ia tidak dapat mengenali jenis monster apa, benda kecil, ini. Ia tampak bergerak cukup bebas di laut, yang menunjukkan ia merasa nyaman di air. Ia tampak seperti monster daratan yang memiliki sayap monster terbang, namun ia adalah monster yang hidup di laut. Benda apa ini? Wow! Monster misterius itu meraung dengan gembira. Sepasang sayapnya yang tertutup sisik terbuka dengan ganas. Wus. Seketika, monster misterius itu berubah menjadi gambar yang kabur. Ketika dihadapkan dengan ini, kura-kura naga hanya menatap benda kecil ini tanpa khawatir. Dengan pertahanan kura-kura naga, bahkan monster tingkat kaisar lainnya akan kesulitan melukainya. Cici-cici gelombang-gelombang, kura-kura naga raksasa yang tampak seperti pulau di dasar laut tiba-tiba bergetar. Sayap tajam monster misterius itu terbang melewati cangkang kura-kuranya, yang justru membuatnya retak terbuka. Namun, untungnya cangkang kura-kura itu sangat tebal, jadi tidak ada masalah. Benda kecil ini, kura-kura naga memandang monster misterius yang tergantung di air dengan tak percaya. Gelombang-gelombang, monster misterius itu tampak berteriak kegirangan. Wus! Kali ini, monster misterius itu tidak melebarkan sayapnya. Ia terbang dalam jalur lurus dan, seolah-olah teleportasi, menyerbu di depan kepala raksasa kura-kura naga itu. Setelah itu, monster misterius itu menjulurkan 2 tungkai depannya. Masing-masing dari keempat tungkainya memiliki 5 jari kaki, dan sekarang, sua. Sua, 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 sua. Cakar yang biasanya tersembunyi menjulur seperti bilah. Cakar itu melewati kepala kura-kura naga. Kepala kura-kura naga, yang ditutupi sisik yang kuat, langsung terpotong oleh cakar itu. Cairan cerebrospinalnya menyembur keluar. Terlalu cepat, kura-kura naga itu hanya merasakan sedikit ketakutan dan keterkejutan, lalu mati, cepat. Begitu cepatnya sehingga bahkan kura-kura naga tingkat kaisar pun tidak dapat menghindar. Kuat. Begitu kuatnya hingga membunuh monster tingkat kaisar, kura-kura naga, dalam satu serangan dengan cakarnya. Gelombang-gelombang, monster misterius itu dengan bersemangat mulai memakan seluruh kura-kura naga. Monster misterius itu tampaknya lebih mudah memakan kura-kura naga, yang sebesar pulau, daripada kulit telur. Hanya dalam beberapa menit, bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa dari kura-kura naga raksasa itu. Dan monster tingkat pemimpin gerombolan di sekitarnya telah lama lari ketakutan, tidak ada yang bisa dilakukan. Monster misterius ini terlalu mengerikan. Gelombang-gelombang, setelah makan, monster misterius itu berbaring dengan nyaman dan menutup matanya, akhirnya ia merasa sedikit puas, dan sampai sekarang panjang tubuhnya akhirnya bertambah sekitar 0,1 meter. Gelombang-gelombang, monster misterius itu dengan bersemangat mulai memakan seluruh kura-kura naga. Monster misterius itu tampaknya lebih mudah memakan kura-kura naga, yang sebesar pulau, daripada kulit telur. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada setitik pun yang tersisa dari kura-kura naga raksasa itu. Dan monster-monster tingkat pemimpin gerombolan di sekitarnya telah lama melarikan diri karena takut, tidak ada yang bisa dilakukan. Monster misterius ini terlalu mengerikan. Gelombang-gelombang, setelah makan, monster misterius itu berbaring dengan nyaman dan menutup matanya. Akhirnya dia merasa sedikit puas. Dan sampai sekarang panjang tubuhnya akhirnya bertambah sekitar 0,1 meter. Gelombang-gelombang, monster misterius itu dengan bersemangat mulai memakan seluruh kura-kura naga. Monster misterius itu tampaknya lebih mudah memakan kura-kura naga, yang sebesar pulau, daripada kulit telur. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada setitik pun yang tersisa dari kura-kura naga raksasa itu.
Dan monster-monster tingkat pemimpin gerombolan di sekitarnya telah lama melarikan diri karena takut, tidak ada yang bisa dilakukan. Monster misterius ini terlalu mengerikan. Gelombang-gelombang, setelah makan, monster misterius itu berbaring dengan nyaman dan menutup matanya. Akhirnya dia merasa sedikit puas. Dan sampai sekarang panjang tubuhnya akhirnya bertambah sekitar 0,1 meter. Kelahiran monster misterius itu menyebabkan perburuan berdarah di lautan Pasifik. Akan tetapi, manusia di bumi sama sekali tidak menyadari hal itu, dan Luo Feng masih melanjutkan penempaan 81 rohnya di jet otomatis tingkat kaisarnya. Waktu terus berjalan, tanggal 1 Januari tahun 2059. Sektor Mingyue, rumah Luo Feng. Maaf, Tuan Wang, saudaraku tidak ada di rumah. Luo Hua tersenyum di ruang tamu saat berbicara dengan seorang pria parubaya yang anggun berkacamata. Hari ini tahun baru dan perwakilan Luo tidak ada di rumah. Pria parubaya yang anggun ini sedikit terkejut. Ya, sangat menyesal. Luo Hua mengangguk, keluargaku masih ada urusan, jadi kami tidak akan menahan Tuan Wang. Lain kali, aku akan menyambut Tuan Wang secara pribadi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tuan Wang pergi dengan sopan. Saat melihat Tuan Wang pergi, Luo Hua menggelengkan kepalanya. Ini sudah gelombang undangan ke-12 dalam beberapa hari terakhir. Agar cukup percaya diri untuk mengundang petarung tingkat perwakilan, orang ini pastilah tokoh penting. Kekuatan seperti keluarga Su, jika bukan karena Su Xin, bahkan tidak punya hak untuk pergi ke rumah perwakilan. Tuan Wang sebelumnya datang atas nama pejabat tinggi di pemerintahan Tiongkok. Kemana saudara pergi? Luo Hua berdiri di depan pintu rumahnya, orang-orang dari Dojo of Limits, tentara, pemerintah, dan bahkan aliansi SDM semuanya mengundangnya. Orang-orang dari Eropa dan Amerika juga telah mengirimkan undangan mereka. Sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa saudaraku sedang sibuk. Apa yang sedang dia lakukan? Luo Hua berpikir dalam hati. Hampir tidak ada yang tahu tentang situasi Luo Feng. Pada malam tahun baru, kebanyakan orang menonton perayaan. Dan di dalam jet otomatis di sektor Mingyue, ada sedikit cahaya redup di kokpit, dan Luo Feng duduk bersila di dalam tanpa bergerak sama sekali. Di alam kesadarannya, hua-hua gelombang-gelombang, galaksi yang menakjubkan itu berubah menjadi pusaran air. Air berputar dengan sangat cepat di dalam, membentuk pusaran air demi pusaran air. Pusaran air itu menyebar dengan ganas, dan tiba-tiba, air yang mengalir menjadi jauh lebih tipis, seolah-olah menjadi transparan. Kontraksi. Tirai air transparan yang awalnya menyebar dengan ganas menyusut, menjadi bola air raksasa yang berputar. Bola air itu setengah transparan dan memiliki sedikit cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Sejumlah kecil pecahan emas gelap yang hancur juga tercampur di dalamnya, karena mereka jelas belum larut. Mengembang, menyusut, mengembang lagi, menyusut lagi. Kekuatan spiritual dalam bentuk air yang mengalir, itu seperti hati. Ia berkontraksi dan mengembang berulang-ulang, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Dalam ritme khusus ini, pecahan emas gelap yang hancur perlahan-lahan larut, menyebabkan aliran air menjadi lebih kuat. Mengembang, tipis seperti sayap jangkrik mengerutkan, bola air transparan, langkah ke-80 selesai. Sekarang saya dapat memulai langkah ke-81, langkah terakhir. Luo Feng sedikit bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah terpenting dan tersulit dari 81 tempaan roh. Di alam kesadaran Luo Feng, sebuah bola air raksasa yang sepenuhnya transparan terus berputar, seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Tidak ada kabut yang keluar, dan ukuran bola air itu tidak berubah sama sekali. Mulai, dan kemudian Luo Feng mulai mengendalikannya. Gemuruh gelombang-gelombang, di alam kesadarannya yang tak terbatas, bola air transparan raksasa yang melayang itu mulai bergemuruh dari intinya. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut keluar dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air transparan itu. 10 bagian kabut spiritual, 20 bagian kabut spiritual, 30 bagian, secara bertahap, seluruh bola air transparan itu tertutup kabut spiritual. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah kendali Luo Feng yang sangat halus dan tepat, bola air transparan itu terus berubah sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat, dan bahkan membentuk bola kabut raksasa. Anda bahkan tidak bisa melihat bola air di dalam bola kabut. Setelah entah berapa lama, bola kabut super raksasa itu 100 kali lebih besar dari bola air.
Masih belum terpisah, sekarang saatnya. Meledak, Luo Feng meraung dalam hatinya. Ledakan, bola kabut super raksasa di alam kesadaran tak terbatas itu mengembang dengan ganas dalam sekejap. Seperti supernova di akhir kehidupan bintang, bola kabut raksasa itu langsung meledak. Tepat saat meledak, ia menyebar ke setiap lokasi di seluruh alam kesadaran. Tepat setelah itu, daya isap yang sangat kuat lahir di inti alam kesadaran. Runtuh, huhu gelombang-gelombang, sejumlah besar kabut dan air, seolah-olah jatuh ke dalam lubang hitam, berkumpul dengan gila-gilaan di inti. Bas, seluruh alam kesadaran bergetar, semuanya kosong, semua kabut dan air benar-benar menghilang. Di alam kesadaran yang luas dan tak terbatas, hanya tersisa titik cahaya di intinya, seolah-olah hanya ada satu planet di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Di permukaan, planet ini ada lapisan cahaya, seolah-olah itu adalah bola cahaya. Di inti alam kesadaran, hanya ada satu bola cahaya. Ini adalah bola cahaya yang indah dan seperti mimpi. Selain lapisan cahaya di permukaannya, esensi bola cahaya ini adalah sejumlah besar kristal transparan berbentuk piramida. Kristal transparan yang padat itu berkumpul menjadi sebuah planet. Gelombang tak berbentuk, namun aneh, terus menyebar dari bola cahaya ini. Hu gelombang-gelombang di alam kesadarannya, hanya bola cahaya ini yang terus berputar. Energi tak berbentuk menyebar darinya, memenuhi seluruh tubuh Luo Feng, dan kemudian menyebar ke luar tubuhnya. Aku berhasil, ini adalah level penjelajah bintang. Bola cahaya ini adalah inti dari petarung level penjelajah bintang. Dengan pikiran Luo Feng, bagian-bagian kekuatan spiritual yang halus segera menyebar dari bola cahaya, menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam jet otomatis, pada saat kekuatan spiritual level penjelajah bintang, Luo Feng menyebar ke seluruh tubuhnya yang awalnya tenang mulai berubah secara dramatis. Tulang, sumsum tulang, arteri, otot, tendon, kulit, del, dari tubuhnya mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Gen yang diwariskan tubuhnya juga mulai dengan cepat terurai dan tersusun kembali. Sebuah transformasi kehidupan. Transformasi ini jauh lebih besar daripada perubahan apapun di masa lalu. Kembali ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, orang kristal botak mengatakan bahwa beralih dari level siswa ke level penjelajah bintang adalah transisi dari bentuk kehidupan. Setelah mencapai level penjelajah bintang, Anda tidak perlu bernapas dan Anda bisa terbang. Hanya setelah mencapai level penjelajah bintang, petarung berhak disebut petarung genetik dan pembaca roh. Hanya setelah mencapai level penjelajah bintang, Anda dapat berkeliaran di alam semesta dan berhak untuk hidup. Tanpa mencapai level ini, kau tidak akan memiliki kemampuan untuk mengembara di alam semesta. Perasaan ini sungguh luar biasa. Setelah kekuatan spiritualnya yang berubah memicu perubahan dalam tubuhnya, Luo Feng merasa seperti belum pernah seheran ini sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya adalah makhluk raksasa yang telah mencapai batasnya dan tidak dapat tumbuh lagi, langsung berubah menjadi bayi. Inti dari otot, tulang, dan organnya telah berubah. Sebuah transformasi bentuk kehidupan. Seorang petarung tingkat pelajar, dari tingkat pelajar tahap 1 prajurit tingkat pemula, ke tingkat pelajar tahap 9 dewa perang tingkat lanjut menjadi lebih kuat dengan membangun gen yang sudah ada. Begitu mencapai tingkat dewa perang tingkat lanjut, batasnya telah tercapai. Jika kau tidak melampaui batas itu, kau tidak akan pernah menjadi lebih kuat dan begitu melewatinya. Aku telah melangkah ke alam bentuk kehidupan yang lebih besar, penjelajah bintang tingkat 1, dan secara bertahap akan tumbuh hingga penjelajah bintang tingkat 9. Jauh di tengah malam, banyak keluarga telah tertidur di sektor Mingyue. Palka jet otomatis yang diparkir di halaman perlahan terbuka, sebuah bayangan manusia membubung ke langit dan kemudian melayang sekitar 300 meter di atas tanah. Jubah hitamnya bergoyang tertiup angin. Dia tidak berdiri di atas apapun, ini adalah level penjelajah bintang. Luo Feng menatap kota di bawahnya sambil fokus pada bola cahaya di alam kesadarannya. Dia akhirnya menyadari kekuatan sebenarnya dari level penjelajah bintang. Bola cahaya, itu bukan hanya inti dari kekuatan spiritualnya, tetapi juga memiliki jenis kekuatan misterius. Bisa dibilang itu adalah planet mini, ia berputar dan memiliki medan magnetnya sendiri. Karena planet mini ini berada di alam kesadarannya, Luo Feng tidak perlu bernapas lagi. Dan Luo Feng bahkan dapat mengendalikan medan magnet di sekitarnya sesuai keinginannya sendiri.
Jika ia dapat menghapus gravitasi bumi, maka wajar saja ia dapat melayang. Jika ia mengubah medan magnet di sekitarnya, ia dapat terbang maju dengan cepat. Dengan kata lain, setiap petarung tingkat penjelajah bintang memiliki planet mini mereka sendiri. Mereka adalah penguasa planet mini ini. Sesuai keinginan petarung tingkat penjelajah bintang, mereka dapat mengubah kekuatan dan arah medan magnet mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami dapat terbang sesuka hati. Namun, ada batas seberapa kuat medan magnet planet mini mereka, jadi ada batas kecepatan terbang petarung tingkat penjelajah bintang. Tidak heran dikatakan bahwa beralih dari tingkat pelajar ke tingkat penjelajah bintang adalah transisi dalam kehidupan itu sendiri. Tidak diragukan lagi, seorang penjelajah bintang memiliki planet mini mereka sendiri, yang dapat berputar sendiri dan memiliki medan magnetnya sendiri. Mungkin, planet mini ini masih lemah, tetapi seiring pertumbuhan planet mini, secara alami ia akan lebih membantu tuannya, petarung tingkat penjelajah bintang. Hanya petarung kuat dengan planet mini, mereka sendiri yang dapat dihitung sebagai orang sungguhan di alam semesta, pikir Luo Feng dalam hati dengan takjub. Malam yang gelap, Luo Feng melayang di atas kota dengan kedua lengannya terentang. Kekuatan spiritual digabungkan menjadi planet kristal kecil. Pikiranku sedikit lebih kuat karena betapa padatnya planet ini. Luo Feng sangat senang. Seseorang dengan tubuh dan pikiran yang lemah bisa pingsan kapan saja, sementara seseorang dengan tubuh yang kuat akan mampu tetap terjaga. Dan setelah kekuatan spiritualnya, yang dulunya ada dalam bentuk sungai yang mengalir, ditempa menjadi planet mini. Pikiran Luo Feng menguat sedikit. Namun, peluang seperti ini sangat jarang. Transformasi dalam kehidupan terjadi ketika seseorang beralih dari tingkat siswa tingkat 9 ke tingkat penjelajah bintang, tingkat penjelajah bintang tingkat 9 ke tingkat bintang tingkat 9 ke tingkat alam semesta. Hanya transformasi seperti ini yang merupakan transformasi dalam kehidupan itu sendiri. Hanya transformasi seperti ini yang dapat memperkuat pikiran. Selain kasus-kasus seperti ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkuat pikiran Anda. Pesawat ulang-alik yang melayang. Dengan pikiran dari Luo Feng, 365 bilah pisau bergabung ke dalam rompi hitamnya dengan cepat terbang keluar dan berkumpul menjadi pesawat ulang-alik yang melayang saat muncul di bawah kaki Luo Feng. Aku akan membentuk medan magnet di sekitar tubuhku, dan menambahkan kekuatan spiritualku untuk kekuatan pendorong. Dan aku juga akan melangkah di pesawat ulang-alik yang melayang. Aku ingin tahu, kecepatan terbangku akan mencapai level berapa. Di langit di atas kota yang Zhou, Luo Feng yang bagaikan roh di malam hari, langsung meninggalkan bayangan, seolah-olah telah berteleportasi, dan langsung menghilang dari posisi asalnya. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng tidak dibatasi oleh gravitasi bumi. Perasaan bisa terbang sesuka hatinya sungguh luar biasa. Malam, alam liar, Luo Feng melayang di udara lalu menundukkan kepalanya sambil menatap komputer kuantum mininya. Untungnya aku punya komputer kuantum mini ini, aku akan menguji kecepatanku. Komputer kuantum mini merupakan kebutuhan bagi anggota planet Yunmo. Kemampuannya jauh melampaui jam tangan komunikasi taktis bumi. Komputer kuantum mini mampu mengevaluasi kekuatan dasar petarung dari tingkat pelajar hingga tingkat alam semesta. Ia juga dapat memindai lingkungan sekitar dalam radius tertentu, menguji kecepatan, menguji kekuatan serangan, Aku akan menguji semua kecepatan terbangku dalam kondisi yang berbeda. Wus, wus, wus. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, terbang melintasi langit seperti kilat berulang kali, kecepatannya berbeda setiap saat. Hanya dalam beberapa saat, dia menyelesaikan semua pengujiannya. Pada situasi pertama, dia tidak membentuk medan magnet dan tidak menggunakan pesawat ulang-aliknya. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya, dan kecepatannya mencapai 912 meter per detik. Pada situasi kedua, dia tidak menggunakan pesawat ulang-aliknya tetapi membentuk medan magnet dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Kebanyakan pembaca roh melakukan ini. Kecepatan Luo Feng mencapai 1223 meter per detik. Pada situasi ketiga, yang merupakan yang terbaik dari Luo Feng, dia membiarkan semuanya meledak, pesawat ulang-aliknya, medan magnet, dan kekuatan spiritual. Kecepatannya mencapai 2412 meter per detik yang mencengangkan. Perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan pesawat ulang-alik terbang itu benar-benar berbeda. Luo Feng sendiri terkejut dengan angka-angka itu,
seorang pembaca roh tingkat 1 penjelajah bintang rata-rata memiliki kecepatan rata-rata 1.200 meter per detik. Dengan pesawat ulang-alik terbang itu, kecepatanku mampu mencapai 2.400 meter per detik. Kecepatanku benar-benar berlipat ganda. Luo Feng jelas bahwa semakin cepat kau terbang, semakin banyak hambatan yang kau hadapi. Jadi akan sangat sulit untuk meningkatkan kecepatanmu mulai dari 1.200 meter per detik. Dan jangan pernah berpikir untuk menggandakan kecepatanmu. Bahkan penjelajah bintang tingkat 4 atau 5 tidak akan mampu mencapai tingkat kecepatan yang mencengangkan seperti itu. Dari sini kita dapat melihat kekuatan pesawat ulang-alik yang melayang. Senjata spiritual benar-benar meningkatkan kekuatan pembaca roh. Luo Feng kagum. Biarkan aku menguji kekuatan seranganku saat ini, dengan sebuah pikiran, salah satu bilah-bilah pesawat ulang-alik yang melayang keluar dan, whoosh, di bawah pengaruh kekuatan spiritual, langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan dengan kejam menghantam sebuah pompa bensin tua di jalan raya yang hancur. Pompa bensin itu seperti tahu karena bilah-bilah itu langsung membuat lubang dengan menusuknya. Gelombang kejut yang kuat meledak, menyebabkan sebagian besar pompa bensin yang rusak itu runtuh. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat tampilan komputer kuantum mini. Kekuatan serangan, penjelajah bintang tingkat 128% pembaca roh ini membuat Luo Feng tersenyum, ada pengantar di komputer kuantum mini. Nilai tertinggi, dari kekuatan serangan penjelajah bintang tingkat 1 adalah 2 kali lipat jumlah nilai terendah. Kekuatan serangan terendah penjelajah bintang tingkat 1 pembaca roh adalah sekitar 1 juta kek. Dan nilai tertinggi adalah 2 juta kek. Dan penjelajah bintang tingkat 128% pembaca roh berarti serangan bilah pedang Luo Feng sekitar 1,28 juta kek. Saya baru saja memasuki penjelajah bintang tingkat 1 dan bilah pedang saya sudah sangat kuat. Lumayan, Luo Feng sendiri cukup puas, menurut pengantar di komputer kuantum mini. Setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, pembaca roh dan petarung genetik sangat berbeda. Kekuatan petarung genetik berasal dari kekuatan tubuh dan energi genetik. Setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, energi genetik mereka dapat dilepaskan. Serangan genetik mereka dapat mencapai 1 juta kek, dan serangan fisik mereka dapat mencapai 1 juta kek juga. Jadi seorang penjelajah bintang tingkat 1 petarung memiliki jangkauan 2 juta kek 4 juta kek, 2 kali lipat jangkauan pembaca roh. Sepertinya petarung lebih kuat, namun, perlu diingat, bahwa dalam hal penguat kemampuan bertarung, akan lebih baik bagi petarung untuk memiliki penguat 4 atau 5. Dewa petir, yang memiliki penguat kemampuan bertarung tertinggi di bumi, hanya memiliki penguat 7. Dan Luo Feng, setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, penguat kemampuan bertarungnya sudah 16. Dan keuntungan dalam kecepatan terbang, selanjutnya, pembaca roh juga melatih energi genetik mereka. Karena Anda membutuhkan tubuh yang kuat untuk menahan kekuatan spiritual. Sekarang, saya akan menguji kekuatan bentuk pertama pesawat ulang-alik terbang saya, bor gunung. Di malam yang gelap, cahaya keemasan melintas, yang menyebabkan serangkaian ledakan gemuruh. Kekuatan serangan, penjelajah bintang tingkat 128%, pembaca roh penguat kemampuan bertarung 36. Setelah membaca angka-angka pada layar, Luo Feng merasa hebat. Penguat 36, Dewa Petir hanya di level 7, dan level penjelajah bintang lainnya di bumi hanya di level 14, yang merupakan perbedaan besar dari miliknya. Meskipun Luo Feng menggunakan 12 bagian kekuatan spiritual, yang setara dengan penguat kemampuan tempur 12, untuk mengaktifkan latihan gunung tahap pertama, latihan gunung dapat melipat gandakan kekuatan-kekuatan spiritual yang digabungkan Luo Feng ke dalamnya. Jadi itulah mengapa penguat kemampuan tempur mencapai 36 yang mencengangkan. Menurut apa yang dikatakan orang kristal botak, sebagian besar penjelajah bintang di bumi berada di level penjelajah bintang 1 tahap. Beberapa dari mereka berada di level penjelajah bintang 2 tahap dan ada 2 level penjelajah bintang 3 tahap. Hanya Hong dan Dewa Petir yang lebih tinggi dari itu, 2 petarung tingkat 3 penjelajah bintang. Mereka mungkin tidak jauh lebih kuat dariku, dan kecepatan terbangku mungkin lebih cepat dari mereka. Sekarang aku akan melihat berapa banyak senjata kecil yang bisa kukendalikan. Dengan transformasi kali ini, Luo Feng merasa pikirannya menjadi jauh lebih kuat. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat pikirannya sekarang. Dengan sebuah pikiran, wus, wus, wus,
Potongan-potongan bilah meninggalkan pesawat ulang-alik yang melayang satu persatu saat mereka mengitari Luo Feng dengan kecepatan maksimum. Setiap potongan bilah menahan kekuatan serangan maksimum Luo Feng. Satu potongan bilah, 2, 3, 16, 17, 18. Aku tidak bisa meningkatkan kekuatan potongan bilah ke 19, 18 potongan bilah. Senyum di wajah Luo Feng menjadi semakin cerah, 18. Bukankah itu berarti aku bisa mulai melatih tahap kedua dari bentuk pertama di langit yang melambung? Bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik yang melayang memiliki 3 tahap. Bentuk pertama mengharuskan seseorang untuk dapat mengendalikan 12 senjata kecil untuk dilatih. Tahap kedua membutuhkan kendali atas 18 senjata kecil. Tahap ketiga membutuhkan kendali atas 24 senjata kecil. Sangat sulit untuk memperkuat pikiran. Luo Feng harus bergantung pada transformasi penjelajah bintang untuk dapat memperkuat pikirannya. Di masa depan, ia hanya dapat berlatih selangkah demi selangkah. Kekuatan tahap pertama sudah sangat hebat. Bagaimana dengan tahap kedua? Bahkan jika kekuatannya 3 kali lipat, 18 dikalikan 3, yang merupakan penguat 54. Selain Hong dan Dewa Petir, aku dapat mengalahkan semua orang dalam satu pukulan. Menaikkan jumlah pisau lemparnya dari 16 menjadi 18 adalah hadiah tambahan karena melangkah ke level penjelajah bintang. Dan hadiah ini memungkinkan Luo Feng untuk langsung memulai tahap kedua bentuk utama pertama di Soaring Sky. Namun, setelah ia benar-benar mulai berlatih, Luo Feng menemukan bahwa itu terlalu sulit. Kembali ketika ia dapat mengendalikan 16 pisau lempar, persyaratan tahap pertama hanyalah 12 pisau lempar. Dan baru mempelajarinya saja butuh waktu beberapa jam dan puluhan ribu kali gagal. Kali ini, Luo Feng nyaris tidak memenuhi persyaratan. Tanggal 2 Januari gagal, tanggal 3 Januari masih gagal, tanggal 4 Januari sekali lagi, gagal. Luo Feng akhirnya menyadari kesulitan berlatih Soaring Sky. Namun, meskipun sulit, begitu dia berhasil, posisi Luo Feng sebagai petarung terkuat ketiga di bawah Hong dan Thunder God akan terjamin. Untuk saat ini, meskipun Luo Feng yakin bisa mengalahkan ketua ketiga dan keempat, dia akan kesulitan membunuh mereka dalam satu pukulan. Hanya saja kekuatannya mendekati mereka. Tanggal 5 Januari hari ketika Luo Feng menjadi penyelidik. Fajar, di atas lautan, sebuah jet tempur segitiga berwarna merah darah terbang cepat lewat. Jet tempur ini memang merupakan jet otomatis tingkat prasejarah milik Hong yang unik. Di dalam jet itu, Hong, berpakaian hitam dan Dewa Petir, berjubah putih sama-sama duduk di kursi. Saudara Hong, sebaiknya kau tidak memperebutkan bagian-bagian yang bagus dari pulau berkabut itu denganku, kata Dewa Petir. Bagian-bagian yang bagus. Jika kau ingin membicarakan bagian-bagian yang bagus, bagaimana kalau kita singkirkan monster tingkat Kaisar Agung itu terlebih dahulu? Hong melirik Dewa Petir lalu mengambil cangkir teh dan menyeruput sedikit sambil mendesah. Monster tingkat Kaisar Agung ini adalah Kaisar Agung ketiga di bumi. Meskipun baru saja muncul, ia dapat bekerja dengan sempurna di darat, air, dan bawah tanah. Yah, ada kesulitan yang harus dihadapi. Pulau berkabut ini pasti memiliki beberapa harta karun yang sangat besar. Dewa Petir berkata dengan tidak puas, bahkan jika kita mengabaikan roh-roh alam itu, kau menemukan tanaman merambat kontak awan di pulau berkabut ini. Menurut data yang telah kita baca di reruntuhan arkeologi, tanaman merambat kontak awan ini, bahkan di alam semesta yang luas, adalah harta karun yang sangat langka. Dengan tanaman merambat kontak awan, kekuatan saudara Hong mungkin akan meningkat cukup banyak. Tanaman merambat kontak awan masih tumbuh, saat ini mungkin dapat meningkatkan kekuatanku sekitar 50%, Hong berpakaian hitam mengeluarkan senyum langka, 50%. Saudara Hong, kamu sudah tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Dengan 50% lagi. Dan semakin banyak tanaman merambat kontak awan tumbuh, semakin efektif jadinya. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tanaman merambat kontak awan muncul di pulau berkabut, dan monster yang sangat kuat yang belum pernah kita lihat sebelumnya muncul entah dari mana. Ini pasti karena ada harta karun di pulau berkabut, yang menarik begitu banyak monster. Hong sedikit mengangguk. Ya, dulu ketika Luo Feng menemukan pulau berkabut, ada banyak monster di danau sekitarnya. Saat itu, aku bingung, mengapa ada begitu banyak monster berkumpul di danau itu. Namun, pikiranku tertuju pada tanaman merambat kontak awan.
Setelah aku mengambil, tanaman merambat kontak awan, aku segera melihat ke seluruh pulau berkabut. Karena aku tidak menemukan apapun, aku pergi. Sekarang setelah kulihat, tidak hanya ada banyak monster tingkat pemimpin gerombolan di danau itu, seorang, Kaisar Agung, muncul. Hong mengerutkan kening, sepertinya bentuknya seperti gurita, jadi jelas itu milik air atau bawah tanah. Biasanya, monster di tingkat Kaisar Agung harus memasuki laut tanpa batas. Namun, monster ini tinggal di bawah tanah beberapa ribu meter di bawah pulau berkabut. Roh alam, tanaman merambat kontak awan, Kaisar Agung. Pulau berkabut ini memang istimewa. Hong melihat ke arah Dewa Petir dan sedikit tersenyum, namun, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di pulau berkabut. Jangan khawatir, aku tidak akan menemukannya bersamamu. Tapi kau juga tahu, bahwa hal-hal di tempat seperti reruntuhan arkeologi tidak dapat diperoleh hanya dengan kekuatan saja. Keberuntungan juga merupakan faktornya. Dewa Petir tersenyum tipis lalu tertawa. Setelah aku selesai berpartisipasi dalam upacara penyelidik Dojo of Limits milikmu, aku akan tinggal di pulau berkabut. Aku tidak percaya, bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan harta karun apapun, bahkan jika kau tetap tinggal di sana, aku juga akan berada di sana. Kita lihat saja siapa di antara kita yang lebih beruntung. Hong tersenyum tipis. Serakah Dewa Petir hanya mengatakan satu kata itu, sektor Mingyue di kota Yangzhou. Fajar menyingsing. Ayah, hati-hati, jangan terlalu cepat. Luo Feng menggendong ayahnya, Luo Hongguo, dan Luo Hongguo berjalan goyah di jalan setapak di sektor itu selangkah demi selangkah. Halo, Wakil Luo. Seorang petarung muda di sektor itu melihat Luo Feng dan menunjukkan wajah kagum saat dia menyapa dengan hormat. Namun, dia berpikir dalam hatinya dengan terkejut, perwakilan Luo sudah menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang dan mampu duduk sejajar dengan para pemimpin dari 5 negara, namun, dia secara pribadi membantu ayahnya. Di jalan berbatu di halaman, Luo Feng menggendong ayahnya. Feng, identitasmu berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak perlu bersamaku. Bukankah kita punya pembantu di rumah? Kata Luo Hongguo pelan, lihat, beberapa tetangga lama sudah memberitahuku secara rahasia. Feng, kau sudah menjadi wakil. Perhatikan identitasmu. Aku seorang wakil, dan kau adalah ayah wakil, jadi kau masih lebih besar dariku. Luo Feng tertawa. Luo Hongguo tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Luo Feng merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya setelah melihat betapa sulitnya ayahnya berjalan. Dulu ketika Liao dan Venina berurusan dengan keluarganya, ayahnya hampir kehilangan nyawanya. Meskipun ia beruntung lolos dari kematian, pinggang dan tulang belakang ayahnya terluka parah. Ia mencoba mendapatkan beberapa obat, tetapi efeknya tidak begitu bagus. Dan sekarang, kaki ayahnya tidak berdaya. Jika akar gagak hitam 1000 tahun itu masih ada, ayahku mungkin akan pulih sepenuhnya setelah mengonsumsinya sedikit. Sayangnya, saudaraku menjual akar gagak hitam 1000 tahun, itu kepada orang lain. Luo Feng tidak menyalahkan saudaranya. Jika saudaranya tidak mengandalkan akar gagak hitam 1000 tahun, untuk menjadi pemegang saham terbesar ke-8 ICBC, keluarganya mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan jika aku seorang petarung tingkat penjelajah bintang, mendapatkan roh alam bukanlah tugas yang mudah. Luo Feng dalam kesulitan. Pada saat yang sama, dia kagum dengan keberuntungannya sendiri saat itu, mampu mendapatkan begitu banyak roh alam sekaligus. Setelah itu, dia menukar sebagian besar bintangnya dengan pesawat ulang-alik yang melayang. Siang, Feng, bisakah kami melihat upacara penyelidikmu di saluran ini? Di ruang tamu, orang tua Luo Feng, saudaranya Luo Hua dan pacar Luo Hua Zenan, dan bahkan orang tua Zenan ada di sini. Saluran khusus ini, Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Upacara penyelidik dimulai pukul 2 siang. Hari ini adalah hari penunjukan seorang penyelidik, yang merupakan sesuatu yang penting bagi Dojo of Limits. Ini adalah upacara publik, namun, meskipun kami menyebutnya publik, upacara ini hanya terbuka untuk petinggi masing-masing negara. Para petarung dan warga biasa tidak begitu paham dengan situasi makhluk yang melampaui level Dewa Perang. Ayah, Ibu, aku pergi dulu. Pada saat yang sama, Luo Feng menoleh ke arah orang tua Zenan dan tersenyum sambil mengangguk. Jantung orang tua Zenan mulai berdetak lebih cepat.
Pemuda di depan mereka ini adalah makhluk yang melampaui level Dewa Perang, yang entah berapa kali lebih berkuasa daripada CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Tanggal 1 Mei tahun 2059, tepat pukul 2 siang. Di ruang konferensi besar di kantor pusat dunia Dojo of Limits, upacara penyelidik resmi dimulai. Hadirin sekalian, selamat datang di upacara penyelidik kantor pusat dunia Dojo of Limits. Hari ini, yang berpartisipasi dalam upacara ini adalah Kepala Kantor Pusat Dunia Dojo of Limits, Hong. Pembawa acara di panggung memperkenalkan dengan keras. Seketika, kamera diarahkan ke orang yang duduk di kursi tengah barisan depan, Hong. Kepala Markas Besar Dunia Thunder Dojo, Thunder God. Kepala ketiga Palace of War Gods, Mo Henderson. Kepala keempat Palace of War Gods, Isban. Tokoh-tokoh utama duduk dengan tenang di tempat duduk mereka. Dan sekarang, hologram 3D di atas panggung mulai menampilkan gambar masing-masing tamu. Yang terakhir akan saya perkenalkan adalah orang yang akan menerima posisi penyelidik di Markas Besar Dunia Dojo of Limits, perwakilan Luo Feng. Tiba-tiba, hologram 3D menampilkan gambar Luo Feng. Ini pertama kalinya saya harus menghafal begitu banyak nama perwakilan, kata Luo Feng pelan. Upacara penyelidik adalah kesempatan langka bagi para perwakilan untuk berkumpul bersama. Liu He tersenyum, yang duduk di samping Luo Feng, bahkan kedua kepala akan berpartisipasi dalam upacara ini. 3 ketua lainnya juga akan berpartisipasi. Sebagian besar perwakilan, kecuali mereka memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, semuanya akan datang. Luo Feng mengangguk. Kami telah mengundang instruktur, Jiang Nian, dari wilayah Yian di kota markas Jiangnan, kota Yangzhou, yang merupakan instruktur pertama Luo Feng, teriak pembawa acara. Tiba-tiba, musik mulai dimainkan dan instruktur Jiang Nian, yang jelas sedikit gugup, dengan cepat berdiri dari belakang aula konferensi dan dengan cepat berjalan menuju panggung. Ketika dia melihat Jiang Nian, Luo Feng sedikit tertegun. Bahkan instruktur Jiang Nian diundang. Liu He, seperti apa upacara ini? Tanya Luo Feng pelan. Dalam 2 hari terakhir, instruktur utama kota Yangzhou, Wu Tong, dan saudara-saudaraku Chen Gu dan Zhang Ke telah diundang ke sini. Apakah mereka akan tampil di panggung hari ini juga? Upacara ini akan memperkenalkan prestasi gemilang. Kalian mulai dari awal. Liu He tersenyum sambil berkata lembut, jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Di tengah-tengahnya, akan ada beberapa lagu, pertunjukan tari, del, yang akan diselingi. Mereka adalah penyanyi, penari, del terbaik di dunia. Memang benar, upacara yang disebut-sebut ini pada dasarnya adalah pengenalan masa lalu seorang penyelidik. Dari Luo Feng yang tinggal di rumah sewa dan berlatih keras di dojo, Jiang Nian melangkah ke panggung hingga ujian tempur petarung pertamanya. Wu Tong melangkah ke panggung hingga pengalaman pertamanya di alam liar bersama Regu Palu Api. Semua anggota Regu Palu Api naik ke panggung hingga pelatihannya di kamp pelatihan elit Guru Jiang Fang melangkah ke panggung. Semua hal diperkenalkan dengan positif. Seluruh upacara tersebut memberi Luo Feng citra sebagai petarung jenius yang sempurna. Tidakkah kau pikir kau agung? Liu He tertawa pelan. Sedikit, bahkan aku ingin memuji diriku sendiri sedikit. Luo Feng tersenyum. Berbagai pertunjukan di tengah upacara adalah yang terbaik di dunia. Para master di atas panggung akan menyampaikan pujian atau rasa hormat mereka kepada perwakilan Luo Feng. Beberapa penyanyi wanita bahkan diam-diam mengungkapkan kekaguman dan cinta mereka. Seluruh upacara direncanakan berlangsung sekitar 2 jam atau lebih. Upacara penyidikan berakhir dan memasuki kesimpulan. Perwakilan Luo, terdengar suara dari kursi belakang. Luo Feng menoleh dengan bingung. Seorang pria tua dengan rambut putih di kursi belakangnya tersenyum sambil berkata, ini aku, Liu Yan. Liu tua, ini, Luo Feng jelas ingat bahwa orang yang duduk di belakangnya bukanlah Liu Yan saat urutan tempat duduk diatur, dia jelas hanya bertukar tempat duduk. Perwakilan Luo, apakah Anda masih ingat bahwa Anda ingin kami membantu menemukan kerabat orang tua Anda sebelum Anda memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9? Kata Liu Yan. Oh, ya, Luo Feng mengangguk. Keinginan terbesar ayah dan ibunya adalah menemukan berbagai kerabat dan teman yang telah mereka hilangkan di masa Grand Nirvana. Tepat saat Luo Feng menerima gelar penguji, dia meminta seseorang untuk membantunya. Siapa yang mengira berita itu akan tiba setelah setahun?
Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Luo Feng. Kami menemukan sedikit, kata Liu Yan pelan. Dia meminta maaf, karena pembentukan kota-kota markas, banyak data yang hilang. Memang sulit untuk menyelidikinya. Kami menghabiskan cukup banyak energi untuk mencari saat itu, tetapi selama penyelidikan kami, perwakilan Luo tampaknya terjebak di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, jadi penyelidikan dihentikan, hanya sampai perwakilan Luo meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran baru-baru ini, kami mampu mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk penyelidikan. Saya mengerti, angguk Luo Feng. Tentu saja tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk dewa perang yang sudah mati. Dan ketika Luo Feng menjadi petarung tingkat perwakilan, pasukan khusus negara itu segera menggunakan lebih banyak sumber daya mereka untuk menyelidiki, yang menyebabkan peningkatan efisiensi yang sangat besar. Saya ingin tahu berapa banyak kerabat orang tua saya yang masih hidup, lanjut Luo Feng. Kedua orang tuanya lahir setelah tahun 2000. Keduanya yatim piatu, jadi teman-teman orang tuanya adalah sepupu orang tuanya. Kami telah menemukan dua dari mereka, kata Liu Yan pelan, salah satunya adalah sepupu ayahmu, Tang Cheng, dan yang lainnya adalah sepupu ibumu, Gong Xinhua. Ibu dari sepupu ayahmu, Tang Cheng, masih hidup, yang merupakan bibi ayahmu, Luo Hongqin. Tentu saja, dia adalah bibi buyut perwakilan Luo. Luo Feng membeku. Ketika dia masih kecil, orang tuanya sering menyebut bibi buyut ini, Luo Hongqin ketika mereka berbicara tentang kerabat mereka. Bibi buyutnya tidak jauh lebih tua dari ayahnya, Luo Hongguo. Dia sering mengajak ayahnya Luo Hongguo bermain dan bahkan membeli makanan ringan untuknya. Siapa sangka dia masih hidup. Mengenai sepupu ibunya, Gong Xinhua, Luo Feng mendengar ibunya membicarakannya sebelumnya, tetapi ibunya tidak banyak bicara. Mengenai kerabat lainnya, kami masih menyelidikinya, kata Liu Yan. Terima kasih, angguk Luo Feng. Saya akan mentransfer datanya ke perwakilan Luo nanti, Liu Yan tersenyum. Memang, meskipun banyak orang meninggal di masa Nirwana Agung saat itu, orang tuanya memiliki cukup banyak kerabat, jadi sangat tidak mungkin mereka semua meninggal. Dan sekarang, dua dari mereka telah ditemukan. Setelah orang tuanya mengetahuinya, mereka pasti akan sangat gembira. Semuanya, ini adalah bagian terpenting dari upacara ini. Perwakilan Luo, tolong, teriak pembawa acara dengan keras. Luo Feng berdiri dan, saat musik dimainkan, berjalan ke atas panggung di bawah tatapan semua tamu dari seluruh penjuru dunia. Pembawa acara sedikit membungkuk ke arah Luo Feng dan kemudian melanjutkan, di bawah ini, kita harus mengundang orang nomor 1 di dunia, Kepala Dojo of Limits kita, Hong, yang secara pribadi akan menunjuk Tuan Luo Feng sebagai penyelidik ke-6 Dojo of Limits. Seketika, tepuk tangan dimulai. Hong berpakaian hitam berjalan ke atas panggung. Hong berdiri di samping Luo Feng. Kepala, Luo Feng melihat ke arah Hong. Hong sedikit menggerakkan tangannya dan, perintah investigasi limits yang melambangkan otoritas seorang penyelidik muncul begitu saja di tangannya. Ketika Hong melihat Luo Feng dengan saksama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Luo Feng, kamu berhasil. Di bawah tatapan berbagai petarung kuat di bawah panggung. Udara di antara Hong dan Luo Feng sedikit melengkung, sepenuhnya menghalangi semua suara. Aku baru saja menerobos baru-baru ini, Luo Feng tersenyum saat menjawab. Pembaca roh tingkat penjelajah bintang terbang sangat cepat. Kau juga memiliki pesawat ulang-alik, jadi kecepatan terbangmu seharusnya lebih menakjubkan. Kecepatanmu sudah mencapai tingkat berapa? Mata Hong berbinar. Kepala, tingkat penjelajah bintang berapa? Kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Nanti ku beritahu, Hong mengikuti. Berapa kecepatan terbangmu? Luo Feng tidak menyembunyikannya, lebih dari 2.400 meter per detik. Wow, lebih dari 2.400 meter per detik. Itu jauh lebih cepat daripada ketua keempat, Isban. Dalam hal kecepatan terbang, kau sekarang berada di peringkat tanda pagar 3 di bumi. Hanya lebih lambat dariku dan Dewa Petir. Hong sedikit menganggukkan kepalanya, setelah upacara ini, bersiaplah untuk pergi ke Pulau Berkabut bersamaku. Dengan kecepatanmu, hidupmu tidak akan terancam. Pulau Berkabut, Luo Feng menjadi semakin bingung. Bicarakan tentang itu setelah upacara, sambil berkata demikian, Hong menyerahkan perintah investigasi batas di tangannya kepada Luo Feng. Luo Feng menerimanya dengan serius. Sampai sekarang, Luo Feng telah menjadi salah satu dari 6 penyelidik Dojo of Limits.